karirnya bagus, keuangan bagus. Perlahan tapi pasti keuangan kalian akan semakin merosot, dipindahkan untuk pertumbuhan dan rezeki anak-anak kalian yang kalian telantarkan, yang tidak kalian nafkahi. Ini dia cowok tanpa tanggung jawab ya. PT ya? Usman, berapa punya aku nanti masih dia aku transfer? 200, 300. Ya banyak duit di sini tuh Usman. Akas. Iya. Piti-piti tuh kayak bagi dua ya, lu bayar sendiri, gue bayar sendiri ya, piti-piti ya. Katanya kaya ya, Sultan dari Pakistan ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas Akas lagi. Ya gimana Ge? Kalian request di salah satu DM ya. Bang, bahas Akas dong yang nggak mau nafkahin anaknya. Oke, jadi ya makasih buat inisialnya A, saya samarin aja ya. Udah nge-request, bahkan dia ngasih linknya gitu ya, ide kontennya. Oke, thank you banget. Buat teman-teman juga yang mau request, langsung aja DM ke Instagram saya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman jangan lupa guys untuk like, comment, share, dan aktifin tombol lonceng ya. Karena drama gak pernah habis, gosip gak pernah mati. Dan jangan lupa juga untuk melakukan check out ini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas. Dan kalian juga bakal namanya dapet sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang gak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah, ini ada 0,1 gram ya. Jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah, teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah, cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga. Let's go. Akas tidak mau menafkahi anaknya Ferni karena mereka nikah siri. Wow. Menafkahi dan untuk Bener-bener ya, lihat orang kayak begini nih ya, bener-bener ya. Bisa Kenapa berkata-kata tuh? lagi aku ya. Ini orang ya udah menghina istri, terus bilang ya, dia bilang dia merasa nggak ada kewajiban tuh ya, menafkahi anak tuh nggak ada kewajiban karena hukum di negeri ini tuh tidak mewajibkan seorang ayah yang hasil nikah siri itu dibiayain oleh ayahnya gitu. Aduh, aku juga gak ngerti ya kenapa hukum di Indonesia kayak gitu ya. Tapi mungkin juga sebuah pelajaran gitu ya buat cewek-cewek gitu. Makanya kalau nggak dinikahin secara sah, jangan mau bikin anak ya. Begitulah resiko kalau punya suami yang ganteng ya. Kalau mau cari suami yang ganteng kayak gitulah resikonya ya. Apalagi orang asing ya, orang dari sana luar, gitu ya, Pakistan. Ya begitulah. Si Akas bilang, dia bilang, ya aku greget banget ya. Modelan-modelan kayak begini nih bener-bener jijik banget lah. Dia kira hukum di Indonesia ini bisa membebaskan dia dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ya, buat kalian cowok-cowok yang cuman bisa tanam benih, ya, cuman bisa bikin anak, tapi tidak mau bertanggung jawab, ya. Kalian kira kalian bisa ya? Mungkin kalian bisa lepas dari hukum di Indonesia, ya, lepas dari hukum di Indonesia yang membiarkan kalian tidak bertanggung jawab pada anak-anak kalian. Tapi ingat, hukum Tuhan tetap ada ya. Hukum energi semesta itu real, lebih real. Biarpun kau lari kemanapun ya, hukum energi itu bagi para penanam benih yang sampai anaknya itu lahir ya, dan kalian menelantarkan dia, lihat hidup kalian gak akan lebih baik dari anak-anak kalian ya. Hidup kalian tidak akan lebih berjaya dari anak-anak kalian ya. Buat orang tua mau kondo ya, ayah-ayah mau kondo ya, hanya cuman tahu bikin anak doang gitu ya, nggak mau ngurusin, nggak mau bertanggung jawab. Energi kalian yang akan membesarkan anak-anak kalian. Kalau kalian tidak dengan kerelaan hati membiayain anak-anak kalian
lihat bagaimana energi semesta akan memindahkan energi di dalam kalian ya, di dalam tubuh kalian, di dalam hidup kalian saat ini, yang saat ini. Bentar ya guys, saya potong dulu. Katanya alasan Akas ya di podcastnya Denny Sumargo, dia di Indonesia itu karena anak-anaknya kan, tapi dia nggak mau menafkahi anak-anaknya. Itu gimana gitu konsepnya? Next. Saat ini tuh membuat hidup kalian itu bagus gitu, karirnya bagus, keuangan bagus. Perlahan tapi pasti keuangan kalian akan semakin merosot, dipindahkan untuk pertumbuhan dan rezeki anak-anak kalian yang kalian telantarkan, yang tidak kalian nafkahi ya. Dengarkanlah ya, para orang tua tidak bertanggung jawab, dengarkan ini ya. Kalian mungkin bisa lari dari hukum di Indonesia, tapi tidak dari hukum semesta ini. Kayak gitu aja. Kalian yang kepo pengen lihat bagaimana si Mokondo ini speak up di podcastnya tentang bagaimana dia merasa tidak berkewajiban membiayai anaknya karena hukum di Indonesia membiarkan itu gitu ya. Maka kalian bukalah stage-nya. Aku sih berharap orang ini bisa cepat-cepat mengikuti jejak Gali Ginanjar ya, yang masuk penjerong gara-gara menghina mantan istrinya ya, sampai membawa-bawa alat-alat mengungkapkan aib vital sang istri, dan itu yang diungkapkan dia tuh kayak juga terlalu berlebihan. Mirip gitu ya. Kayak gimana ya? Ya kayak gitulah. Apakah kalian sudah melihat dia ada tanda-tanda mau masuk penjerong, guys? Kabarin ya kalau sudah ada ya, guys ya. Aku saya jawab ya, nggak ada tanda-tandanya tuh ya, cuma laporan doang, nggak ada ya tanda-tanda tercium aromanya. Aku males ya update tentang dia ini, enak banget lihat VT dia. Tapi untuk VT dia yang kali ini aku harus pick up nih ya, biar tidak bertambah banyak gitu ya pria-pria asing yang hanya tahu menanam benih gitu ya. Mari kita saksikan bersama bagaimana si Mokondo ini ya bisa lari dari hukum Indonesia, tapi bagaimana dia bisa lari dari hukum semesta ini gitu. Karena nggak ada loh orang tua yang hanya bisa nanam benih dan menelantarkan anaknya itu yang hidupnya itu bagus. Hidupnya itu tidak akan bagus karena energinya itu tersedot habis untuk pertumbuhan anak-anaknya yang dia telantarkan, yang dia bikin, dia tinggalkan. Dia pikir dia dengan meninggalkan anaknya itu kelar, urusan kelar. Enggak ya, urusanmu tidak kelar ya. Urusanmu dengan hukum di Indonesia mungkin kelar, tapi hukum energi di dunia ini tidak ya. Hukum keadilan di semesta ini tidak kelar ya. Energimu akan diambil, disedot habis untuk pertumbuhan anak-anakmu yang kamu telantarkan. Oke, sebelum kita berkomentar, kita dengarkan dulu. Jadi saya tidak ada kewajiban untuk menafkahi dan untuk jaga kesehatan mental pendidikan mereka, karena nikah siri jangan sesuai hukum. Karena nikah siri jangan sesuai hukum. Karena nikah siri jangan sesuai hukum. Itu di situ ditekankan, karena nikah siri. Ini alasan, ini dia cowok tanpa tanggung jawab ya. Minimal kalau emang nggak mau tanggung jawab ke mantan istri ya tanggung jawablah ke anak-anaknya ya. Ya walaupun kita tahu Feni sendiri ya bisa lah menafkahi anak-anaknya ya. Ya kalau kata Kas ya mending gue ngurusin istri terbaru nih. Ya next, please ini mah buat kalian mau seganteng apapun suami kalian, seolah apapun jangan nikah siri ya. Bener. Nikah siri dan nikah resmi itu sama kewajibannya Akas, kecuali hak waris, baru anak lu nggak dapet warisan dari kamu. Nikah siri, nikah resmi di mata agama sah, hanya saja nikah siri itu tidak tercatat di negara itu saja yang membedakan. Tuh ya, gimana guys? Apakah Akas perlu menafkahi anaknya atau tidak nih ya? Oke, kita lihat deh konten-konten Akas ya yang terbaru ya. Kenapa ya Janu? Aku pun nggak tahu kalau makan makanan yang enak itu selalu mahal. Oke, kita lihat videonya. Enak-enak itu mahal. Ya Allah muliakanlah rezeki suami hamba, dia bisa makan susu setiap Telan dulu gak sih itu makanan? Tapi masih mahal spora kamu daripada makan sushi. mana aja.
Iya kak. Iya. Iyalah. Yang paling enak itu ini ya. Kenapa mereka kasih cuma 2 biji aja? 2 biji aja 50.000 ya. Wah. 60.000. Wah. Oke, kita lihat komentar netizen. Ini yang paling saya suka ya. Katanya orang kaya, tapi nyebut harga mulu. Ngelondri mahal, makanan sushi juga mahal. Baju Akas kayak baju zaman emo-emo dulu. Perhatian banget ya netizen ini guys. PT-PT ya? Usman, berapa punya aku nanti Messenger aku transfer? 200, 300. Tunggu ada cash nggak ya? Tunggu ya. Ada. Nggak ada kan? Kita gak pernah bawa uang cash. Wih, sobo kali. PT-PT ya? Oke Usman, nanti tinggal WA aja, nanti kita transfer. Soalnya mau PT-PT. PT-PT itu kayak bagi dua ya, lu bayar sendiri, gue bayar sendiri ya. PT-PT ya. Katanya kaya ya, Sultan dari Pakistan ya. Kenapa Ina juga dihutang? Apa Ina juga suruh bayar sendiri? Bisa jadi itu PT-PT itu sama istrinya ya. Jujur banget ya, pasti lagi nggak banyak uang Akas sekarang. Yalah, kontennya lagi sepi ya karena kasus kontroversialnya ini juga di Indonesia ya. Ini nggak mikirin harga, makan terus. Karena mereka apa-apa mereka. Kita kan Usman. banyak uang kan. Oh iya. Dan sapi aku beli, Sapi rumah aku Usman. beli. Rumah Usman. Kan Ini yang banyak sushi duit Sayang Usman. kali Ismail ini ya. Yang banyak duit di sini tuh Usman. Akas. Ya. Ini kata-kata netizen. Akas tuh cuma numpang sama adiknya. Dompetnya aja dompet adiknya. Karena ada Siapa yang suruh upload? dompet Usman ya lah. Bang, dompet. Sama aja dompetnya. Tulisan beda. Uka Akas langsung berubah ya. Kita perhatikan sekali lagi Uka Akas deh. Mikirin harga, makan terus. Karena Makan mereka terus. apa-apa mereka. Kita kan Usman. banyak uang kan. Oh iya. Dan sapi aku beli, Sapi rumah aku Usman. beli. Rumah Usman. Kan Ini yang banyak sushi duit Sayang Usman. kali Ismail ini ya. Yang banyak duit di sini tuh Usman. Akas cuma numpang. Itu sindiran sih sebenarnya. Ya mau nggak mau Akas harus beli rumah sendiri sih, emang nggak enak juga namanya bareng-bareng gitu ya, rumah numpang segala macam. Bener-bener nih kalau nggak tersindir. Kita lihat ya komentar netizen. Dulu Ina Usman yang selalu ngintilin Feni, sekarang Walid dan istrinya yang ngintilin Ina Usman. Paham dong siapa yang sebenarnya punya uang. Terlalu boros nggak sih mereka ini ya? Karena tiap konten pasti ada duit yang keluar ya. Tapi ya balik lagi, siapa tahu mereka beneran kaya ya. Next, Usman sama istri apa nggak kesel ya dibegituin terus? Iya pasti kalau saya jadi istrinya Usman ya rasanya capek juga sih dengan hujatan kayak gitu ya. Emang udah kalau udah nikah emang nggak harus satu rumah lagi sih, apalagi sama kakak adik gitu kan. Apa-apa nggak bebas ya teman-teman. Ina udah bener makannya yang banyak karena semuanya Usman yang bayar. Yaudah balik lagi, saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Konten ini sebagai hiburan semata, mohon maaf banget kalau ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa kalian check out Mas, linknya ada di deskripsi. See you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.